Syarat sahnya sholat itu sangat bergantung bagaimana nanti kita melaksanakan sholat itu. Jadi kita kalau mau sholat, di antaranya syaratnya kita harus bersih min hadasin, daripada hadas yang kecil dan juga hadas besar. Dan Nabi udah mengatakan di kubur itu gara-gara mencinta benar orang dihukum di kuburan. Kalau Nabi saking cintanya, sayangnya dikasihlah upah itu kuburan, karena gara-gara kecil orang seksa. Sebab kata Allah, nggak nyampe di sholat, nggak diterima di sholat. Ya, sholat nggak seorang hamba. Ya. Diberi tahun kecuali di situ dia benar-benar memahami tentang anti najis. Kebersihan. Yang paling berat untuk yang lain mau melawan yang lain adalah untuk memerangi hawa nafsu diri kita sendiri. Kalau teman nggak ngajak ngaji, pasti ada teman. Oh, karena cinta ini Mbak Timia, sholat atau ngaji, itu masih ada teman, masih bisa kita ajak ngobrol. Tapi yang paling terbesar adalah hawa nafsu diri kita sendiri. Di antaranya anak sudah pandai menyuruh orang tuanya untuk kiamat ini, kiamat kecil. Kalau kita udah cinta dengan habaib, cinta dengan ulama, cinta dengan para kiai, cinta dengan para ustadzah, cinta dengan yang lainnya, kalau cinta, Allah tidak akan meluputkan seorang hamba. Apalagi kalau kita baca sholawatnya, besok di hari yaumil kiamah, orang yang membacakan sholawat kepada Nabi, dia akan dicari oleh Rasulullah SAW. Jasa seorang guru, sungguh apabila kita ganti dengan berhikmah selama 1000 tahun, wallahi jasa seorang guru tidak akan dapat terbayarkan. 8 tahun silam guru besar kita Sultanul Qulub Al-Habib Mundir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman Al-Musawa wafat. Guru kita, murabbi kita yang mengenalkan tentang syariat, banyak ulama-ulama yang dia membantu mensyiarkan dakwah Rasulullah SAW. Tapi sedikit daripada ulama itu yang memiliki keikhlasan. Wal mar'u man jalisuhu, kemuliaan seseorang itu tergantung bersama siapa dia duduknya. Yang kalau selama hidup kita pernah duduk bersama dengan guru besar kita, yakinlah kelak kita akan duduk bersamanya. Wallah, dakwah tidak membutuhkan tempat, dakwah tidak membutuhkan sarana apapun, akan tetapi yang dibutuhkan adalah semangat, mahabbah, kebersamaan. Itulah ikatan yang diajarkan oleh salaful salihin kepada mereka yang mau untuk berjumpa dengan Allah dalam perjumpaan yang agung dan bersama makhluk yang diagungkan oleh Allah, ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yasma'u yawmal qiyamah salasa, yang dapat memberi syafaat di hari kiamat ada 3. Al-Anbiya, mereka para nabi, kemudian al-ulama, summa syuhada. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa. محمد
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali di malam Senin ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sejak sore tadi kita dihujani oleh rahmat yang zahir dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya hujan dari langitnya Allah Subhanahu wa taala, hingga bahkan waktu Isya pun masih dituruni hujan. Akan tetapi dengan semangat kita, dengan istiqomah kita, dengan mahabbah kita dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkumpulan yang tidak lain dan tidak bukan adalah bertujuan untuk semata-mata mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan serta dicontohkan oleh kekasihnya dan kekasih kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk kita duduk berzikir, menyebut asma Allah, mengagungkan Zat yang maha agung, Zat yang maha suci, Zat yang maha mulia, Zat yang tiada bandingannya, karena memang dialah satu-satunya Zat yang maha menciptakan segala sesuatunya dan mengatur segala sesuatunya hingga menentukan segala sesuatunya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memang pantas untuk selalu kita puji, kita puja, dan kita angkat junjung setinggi-tingginya daripada keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita berharap maka Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dari apa yang Dia tentukan kepada hidup dan kehidupan kita, sebagaimana Allah tentukan pada malam hari ini kita berkumpul, kita berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan bukan saja di akal pikiran kita, akan tetapi di sanubari kita akan kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambungkan hubungan yang erat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin waktu-waktu kita yang selain daripada malam hari ini
mungkin lebih banyak kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit daripada lisan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit terlintas dalam pikiran kita akan keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit waktu-waktu kita untuk merenung tentang hal-hal daripada ciptaannya. Akan tetapi pada malam hari ini Allah kecualikan kita di antara manusia-manusia yang mungkin saat ini sedang ghaflah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kita diberi izin untuk mengingatnya. Sementara di saat ini kita diberi izin untuk menyebut namanya. Sementara di malam hari ini terbesit di dalam sanubari kita, di dalam hati kita akan keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah anugerah yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak diberikan oleh banyak manusia di waktu yang sama. Dan inilah bukti daripada pandangan Allah kepada kita. Kita digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan dalam perkumpulan yang mulia, karena kita menyebut yang maha mulia. Dialah zat yang satu-satunya yang menciptakan kemuliaan daripada seluruh makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melalui Allah Subhanahu wa ta'ala atas ketentuannya lah kita hadir pada malam hari ini. Maka seyogyanya lah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena melalui kehendaknya lah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi izin lisan kita, pikiran kita, sanubari kita untuk menyambung hubungan yang erat, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, kita juga berwasilah kepada kekasihnya yang agung, kekasihnya yang dipuji di banyak daripada kalamullah di dalam Al-Quranul Karim, yang dipuji oleh seluruh makhluk daripada ciptaannya, dari barat hingga timur, yang tidaklah satupun makhluk mengenalnya kecuali dengan keagungan akhlaknya. Dialah Sayyidina Muhammad. Dialah Sayyidina Muhammad. Dialah Sayyidina Muhammad, yang manakala kita berselawat kepadanya, kita menghaturkan daripada selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didasari dengan kecintaan, yang didasari dengan kerinduan, yang dilandasi dengan rasa ta'zim wa takriman. Maka sebagaimana guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, manakala ada di dalam sanubari kita di saat kita berselawat, kemudian diiringi dengan cinta, mahabbah, dengan kerinduan, dengan penghormatan yang tinggi, maka ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir bersama dirinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita mungkin tidak mampu melihat daripada sosok kemuliaan Sayyidina Muhammad, akan tetapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menggerakkan segala sesuatu ciptaannya
Dari ketiadaan menjadi ada, dari yang tiada terlihat menjadi terlihat. Maka kecil bagi Allah manakala seorang hamba memuji, mengagungkan, memuliakan kekasihnya, dan ia akan menghadirkan di tengah-tengah kekasih tersebut karena rasa kecintaan, kerinduan, dan penghormatan yang tinggi kepada kekasihnya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Almaru ma'a man ahab." Seseorang itu bersama dengan yang dicintainya. Maka di saat inilah, di saat Allah berkehendak atas diri kita untuk diberikan izin memuliakan kekasihnya dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yakinlah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita. Dan berbahagialah kita manakala Allah kumpulkan kita bersamanya di dunia. Kita berharap kelak di akhirat kita akan berjumpa dan dikumpulkan bersama dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bertambahlah keberkahan majelis kita dengan dihadiri banyak daripada dewan guru kita, di antaranya zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mukarram Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Waqqas, dan juga dewan guru kita sekaligus pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Khairul Bariyah, di antaranya Al-Mukarram Al-Ustaz Zuhairi, Al-Mukarram Al-Ustaz Jamadi, Al-Mukarram Al-Ustaz Gita Rosyadi, dan yang baru saja tiba dan insya Allah akan mengisi daripada tausiah malam hari ini, yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Mansani beserta Al-Mukarram Al-Ustaz Dadang Iskandar. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun kita melalui ilmu-ilmunya menuju keridhaannya Allah, keridhaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Marilah hadirin hadirat sekalian, kita pasang telinga kita untuk mendengar kalam nasihat yang akan nanti disampaikan oleh guru-guru kita. Kita tanamkan niat di dalam hati kita, manakala nasihat tersebut berupa amaliyah, maka niatkan untuk kita dimampukan oleh Allah untuk mengamalkannya, sehingga dengan niat tersebut Allah memberikan pahala kepada kita dan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda manakala Allah izinkan untuk kita mengamalkannya, insya Allah. Oleh karenanya waktu dan tempat kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Mansani, dan nanti dilanjutkan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dadang Iskandar, kepadanya yang tafadhal masykura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'anihi tatimu syariat wa bil amali bi ta'atihi tatibul hayati mutajaddidul khairat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
limpahan rahmat kasih sayangnya yang selalu tercurahkan kepada kita, nikmat-nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan seperti ini bisa duduk di majlis yang mulia ini. Semoga harapan kita memohon kepada Allah, kumpul kita, duduk kita ini untuk menuntut ilmu, dijadikan sebagai ladang ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan sebagai bekal kita nanti di yaumil qiyamah. Juga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para aulia, para ulama, insyaallah termasuk kita umatnya yang ada di dalam. Yang saya hormati para guru-guru kita yang mulia yang hadir di majelis ini, di antaranya Al-Mukarram Kiai Muhammad Syukran Mahmud sebagai fardhu majelis, guru kita bersama Al-Ahli Fahmi, guru kita Ustaz Adam Iskandar, guru kita bersama Ustaz Jamadil, guru kita bersama juga guru kita Bapak Ustaz Khair, juga Alhamdulillah hadir bersama kita Pak RT apa ya? Kita Rosa kita Rosa sahabat kita ini. Para jemaah semua, alhamdulillah. Mohon maaf ya kalau tidak ada satu persatu namanya. Habis waktunya kan maksudnya sudah berbelakang putra dan putri para santri Fatimiyah ini, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salat itu ya syar'an afwalu wa af'alul mahsusat dan muqtadamatul bitakbir muqtadamatul bitasbih. Awal ibadah yang dimulai ya ibadah dengan takbir yang diakhiri dengan salam. Sebelum kita masuk kepada yang namanya ibadah sholat, karena itu kewajiban kita, kagak ada yang namanya sedikit pun, secuil pun untuk meninggalkan ibadah sholat. Kalau nafas kita lihat hidung kita masih masih ada keluar masuk, ya setelah di rumah sakit beli badan kita, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Sebagai kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepatuhan ini suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat akhir zaman, kunci bukti kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berusaha sekuat tenaga untuk tidak meninggalkan sholat. Suatu pelajaran besar bagi kita apabila kita kepada Rasul, tapi kita sendiri melalaikan mengabaikan ibadah sholat. Insyaallah sama-sama aku akan dulu pada malam hari ini sebelum kita membahas tentang sholat, baik rukun maupun yang membatalkan dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang harus berkaitan dengan kepaduan sholat ini, bagaimana sholat kita ini di hadapan Allah sah. Di antaranya yang mungkin waktu setengah jam kita mengkaji malam hari ini bagaimana syarat kita untuk sahnya sholat kita, untuk sahnya sholat kita. Karena juga nanti ada yang namanya rukun sholat, itu sudah masuk dalam ibadahnya, sudah masuk sholatnya. Ada juga di mana syarat wajibnya sholat, juga bagaimana syarat kita menjadi imam, syarat menjadi makmum, syarat berjamaah dan lain sebagainya. Jemaah yang berbahagia, sebelum kita masuk kepada sholat,
kita terlebih dahulu sedikit demi sedikit memahami sesuatu ilmu yang mana kaitannya sholat kita akan sah di hadapan Allah apabila syarat sebelum kita melaksanakan sholat ini kita penuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun itu sholati qabla duhuli biha khamsatu asya. Nah, gimana ya? Satu pasal, ingetin syarat wasuruti sholat, syarat sahnya nanti kita melaksanakan sholat. Di sini ditulisnya qabla duhuli, maksudnya sebelum masuk kita takbir ataupun sebelum kita melaksanakan sholat. Qabla duhuli biha, kalau bahasa kitanya ada syarat yang harus kita penuhi apabila biha nanti kita melaksanakan sholat. Syarat sahnya itu sholat khamsatu hasyah. Khamsah berapa? 5 ya. Ini menurut kitab malah dulu ini kitab. Nah, oke. Kita itu ya. Kalau di kitab kebanyakan, kalau di kitab Safinah Najah Ustaz, biasanya ulama menulisnya 7/8. Di Fathul Mu'in juga Ustaz malah kurang itu syarat sahnya sholat, maksudnya saya ngikutin kitab. Kalau di sini qabla duhuli fiha khamsah asya, ada 5. Kalau di sini syuruti sholatil khamsah ahaduha taharatun an najasati wa janabah. Syuruti sholat di sini ada yang diawali untuk bersih badan kita, ada 5 juga. Di sini ada 5. Suruh di sholat khamsatun, khamsah 5 juga. Di apa? Di kitab Fathul Mu'in. Nah, ikutin beda. Di kitab Bidayah, di kitab Al-Qum, banyak. Dan kita bahas yang tadi aja. Jadi paslun suruh di sholat qabla duhuli fiha khamsatu asya. Syarat sah sholat kita ada 5. Iklam ketahuilah sebelum memasuki syarat yang pertama. Musonif pengarang ulama. Iklam ketahuilah asyartu fil lughah. Ada yang mengatakan syarat menurut bahasa di mana itu kita tinggal. Jadi ketahuilah saudara-saudara kalian, kalau bahasa kita itu bahwasanya asyar itu fi lughatan, bahwa syarat itu ada yang menurut bahasa. Biasanya menurut bahasa itu beliau mengatakan al-malamah bisa dibilang. Artinya apa? Tanda di mana jangan sampai hilang, jangan sampai tidak ada ini tanda waktu kita sholat. Tanda. Wa minhu, ada juga syarat sahnya sholat menurut fikih, menurut syarat, menurut hukum fikih. Asatu asyada wa fil astilahi ma balagha min adamihi adamil syihatu wa laysa bi raqati. Kalau bahasa kita, syarat sahnya sholat itu sangat bergantung bagaimana nanti kita melaksanakan sholat itu sendiri. Jadi syarat sah sholat ini harus dipenuhi. Begitu nanti kita sholat, maka sholat kita akan sah. Ya, sholat kita akan sah. Ya. Juga beliau mengatakan wa a'lam, dan ketahui juga
asyartu wa rukna la yadjahu minahumma fi syihatis salat walakin, dan ketahui pula bahwa asyartu syarat itu berkaitan wa rukunin kepada nanti kita melaksanakan sholat yang ada rukun kita masuk sholat ya. La yadha, keduanya tidak bisa dipisahkan sahnya sholat itu. Lalu beliau mengasih ilmu kepada kita. Syarat yang pertama dalam Kifayatul Akhyar ini dikatakan toharatul u'dha'i minal hadasi wan najasi. Bisa juga al hadasi, karena ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Ini syarat. Nanti kalau kita melaksanakan sholat, ingat syaratnya nih sebelum kita sholat. Kita harus, badan kita itu terhindar dari hadas yang kecil maupun hadas yang besar ya. Kalau di Fathul Mu'in, syarat yang pertama hadasin asgon wa akbar, yang kedua baru wal haid gitu, wa janabah. Posisi digabung, jadi intinya nanti digabung. Jadi kita kalau mau sholat, di antaranya syaratnya kita harus bersih min hadasi, daripada hadas yang kecil kita kecil dan juga hadas besar ya. Wan najasi, terhindar dari yang namanya najis ya. Dan kita yang kecil apa? Yang kecil itu kencing. Di antara yang kecil itu yang harus kita praktekkan bagaimana kita membuang air kecil ya. Membuang air kecil, karena ini kalau sembarangan nanti sholatnya nggak sah. Dan Nabi udah mengatakan di kubur itu gara-gara ngencing kagak benar orang dihukum di kuburan. Kalau Nabi saking cintanya sayangnya dikasihlah upah itu kuburan, karena gara-gara kencing orang diseksa. Nah, hadas daripada hadas yang kecil itu kencing, bagaimana nongkrongnya, bagaimana kita membuang air, jangan sembarangan. Jadi harus nongkrong, harus ada DM, dan yang terakhir harus diurut kemaluannya. Itu namanya hadas kecil. Jadi biar rapi. Ini masuk kepada syarat sah, sholat kita jadi sah. Dan hadas besar juga harus hati-hati ya. Itu yang pertama, hati-hati dengan kebersihan. Kata Nabi, layak balullahu sholatan bigori, ini ditulis hadis di sini. Layak balullah sholatan bigori tohurin. Sebab kata Allah, nggak nyampe di sholat, nggak diterima di sholat. Ya, sholatnya seorang hamba ya bigori tohur, kecuali di situ dia benar-benar memahami tentang anti najis kebersihan. Makanya kalau nggak suci, kalau nggak terima. Ini pertama sekali harus ya. Rentetan yang pertama ini toharo itu nanti pembahasannya kepada wudhu, kepada mandi, bagaimana mandi janabah, bagaimana wudhu, bagaimana baca wudhu, dan terus semuanya. Tapi nggak mungkin kalau dibahas semuanya sampai 5 rukun ini, insya Allah setengah 2 kelar. Saya nggak kuat. Paling yang penting yang pertama ada toharo juga aja, kan berarti dia paham. Ya, oke. Kalau pengen satu ini dibahas sampai jam setengah 2, ya paling di rumah. Lagi ngopi soalnya enak. Kalau di sini nggak kuat saya, tongkrak saya nggak bisa loh. Langsung aja yang kedua ya. Yang kedua wasan nih. Adapun yang kedua asar syarat daripada nanti sahnya sholat. At-taharu harus bersih, harus suci juga. An-najasi daripada najis min badani wa saubi wal makani. Ada 3. Bersih badan kita, bersih pakaian kita, dan bersih daripada tempat di mana kita sholat. Ya.
dimana kita kata Allah ad-durja fahjar, usahakan jauhkan kepada dirimu kalau mau itu yang namanya najis. Jadi yang kedua syarat nanti sahnya sholat kita, badan kita harus bersih, pakaian kita harus bersih, tempat kita harus bersih. Ya, tempat kita harus bersih. Tempat kita harus bersih. Ada penjelasan di sini tentang tempat dan tempat pakaian juga tentang daripada badan kita. Kalau masalah tentang tempat, walai yaduru muhadaratun najsin dibadini lakin tukrau ma'al muhadatihi kas kiblatin najsin au mutanajisin. Masalah tempat. Jadi kita bahas satu-satu. Pertama, supaya sholat kita sah itu badan kita harus jangan ada yang menghalangi wudhu, harus bersih badan kita. Jangan ada najis juga, jangan ada yang menghalangi masuknya air wudhu. Itu yang pertama. Ya, yang pertama apabila ada di badan kita maka tidak sah sholat kita. Yang kedua harus bersih daripada pakaian kita. Ya harus bersih. Bersih pakaian kita ini ada suatu kotoran di dalam kitab suci itu yang dimaaf, ya, yang datangnya secara mendadak ketika kita sholat. Umpama kita punya penyakit bisul, yakin 11 pecah lagi, tadi opor masih bayang lagi, ya, badan kita bisul lalu kita bersihin. Habis dibersihin masih keluar aja ini bisul darahnya, kita mau sholat. Ya. Gimana kalau bisulnya didengkul itu keluar sah sholat? Kan kita pakai kain kita juga kena, itu dimaafkan. Dengan catatan kalau emang bisulnya didengkul, jangan sampai kena darahnya ke tangan, ke pundak, ke darah, ke tangan, itu tidak sah. Jadi daerah terbuka itu badan kita. Lalu bersih badan kita ada yang datangnya di saat sholat, umpama di masjid seperti ini. Apabila kita lagi sholat terasa antara toke, apa cicak, apa burung, dia berak pas mengenai itu kotoran kepada yang kita pakai, umpama hiji kita, kopiah kita, rasa tak. Tapi kena najis, padahal kita harus bersih badan, bersih pakaian. Bagaimana dia bernajis sedangkan sholat saya udah laksanakan di dalam sholat. Cukup jangan batalin sholat, teruskan sholat kita, hanya tinggal buang peci kita. Jangan buang maksudnya angkat, kita tahu kita angkat gitu, maksudnya pindahin ya, sholat langsung. Tapi apabila itu najisnya bukan kena ini, tapi kena badan yang susah dibuka, ya susah dibuka, mau nggak batalin dah, apa tahu nih kotoran cicak malah dua itu pret kiri kanan tuh kayak udah kayak pitel di sini, waduh warnanya juga lumayan. Nah itu membatalin dari bergaya ini, bergaya bukanya habis sholat, ya tahu, batalin. Itu namanya syarat sahnya nggak terpenuhi, berarti badan kita. Juga syarat sahnya sholat itu badan harus bersih, pakaian harus bersih, tempat juga harus bersih. Yang dikatakan tempat di sini adalah di mana tempat itu tepat di mana anggota sujud kita berada. Kalau syarat sah yang ini, syarat sahnya sholat, masalah bersihnya tempat, di mana tempat itu yang sesuai, yang pas mengenai anggota sujud kita. Anggota sujud kita ada 7, 2 jempol kaki, 2 dengkul, 2 lagi telapak tangan, 1 baru ini 3. Ya.
Ini tempat harus bersih, harus suci, bukan bersih, suci. Ya, harus suci. Jadi kalau masalah tempat, gimana ya biar Pak? Masalah tempat, ini hamba kita hitung, kita mau jadi imam, ada 15 orang yang mengikuti kita atau 10 ya hamba. Umpamanya ada kotoran, kalau emang kita jemaahnya banyak ini, kalau perlu angkat aja dah. Kita emang nggak kena, yang satu sudah kena, nggak tahu, biar aman angkat. Tapi kalau kita sendiri, ya kalau kita sendiri kita nggak tahu. Kalau kita sendiri berarti tempat yang namanya suci tempat kita itu dimana tempat yang kita diri. Suci daripada tempat ini sahnya sholat. Badan udah bersih, baju udah bersih, tempat udah bersih. Kalau lagi sholat sendiri yang dikatakan tempat tidak ada, bukannya lebar ke sono, tapi ini lampu namanya mos. Ini tempat kita berarti, tapi dua wajib dan harus suci. Ya. Kalau kita nanti mengadakan sujud di mana dengkul kita punya tempat, berarti di sini. Ini harus bersih, ini harus bersih, ini harus suci, ini harus suci. Di mana tangan kita nanti berada saat kita sujud ini juga harus bersih, dan terakhir di mana kalau kita sujud nanti ini juga harus. Kalau kita nggak pakai kain, celana panjang yang menurut syarat sah sholat kita bersih, kita celana panjang bersih. Lalu kita sholat. Begitu kita sholat, udah bersih semua, ternyata kita nggak tahu, begitu kita ruku, ternyata ada kotoran. Ada kotoran. Tempat sujud. Ini anggota kita ya, anggota sah, syarat sahnya sholat, masalah tempat bersih. Lalu ada kotoran, kita pakai tanah panjang. Ada kotoran di sini. Begitu kita ruku, kita lihat. Dan sangat jelas ini kotoran. Dan mungkin begitu kita dekat, kok keciumnya nggak enak lagi kotoran. Kotoran. Tempat harus bersih. Gue gatal ya, gue pindah. Nggak usah, ya. Jangan. Jadi jangan begitu. Begitu ada kan tempat mana ngaji tempat harus bersih. Begitu kita mengadakan 7 anggota badan kita bersih tempatnya. Begitu ini udah bersih. Ternyata ini kita pakai bahasnya pakai tanah tadi ya, pakai tanah. Begitu kita mengadakan sujud, ternyata ini kita nggak kena, ya. Pun baunya kita yang kena luar biasa. Iblis bau. Sujud, katakan tidak mengenai badan kita. Tidak mengenai badan kita, ini kotoran di sini. Tidak mengenai badan kita. Lanjutkan sholat sampai kita. Tapi apabila kita nggak kena emang sama lidah kita, cuma begitu kita hidung kita mancung, kena. Batalin. Berarti syarat sahnya tempat itu kita tidak sah. Berarti itu kena hidung kita. Ya kena dikit, batalin. Kalau emang nggak kena, terusin sholat. Sudah takbir, tempat harus bersih. Allahu Akbar. Ada kucing. Enggak bang, ada kotor. Bukan, itu di situ. Jangan terus sendiri ya. Tempat sahnya sholat itu patokan ya. Benar kita kaki kita diri itu bersih, suci. Naruh tangan itu bersih. Walaupun ada kalau udah kena badan kita terus sholat. Tapi sebagian kita boleh-boleh aja. Kalau bukan dulu itu ada yang membuat hukum tapi enggak apa sampai datang. Mungkin ada nasi itu kan ada tidak apa. Walaupun itu kotoran pas di dagu kita, makanya ada naik. Dari gesek-gesek gitu. Ini namanya syarat sebelum kita sholat. Syarat sahnya sholat. Ya.
tahu. Karena kita ntar sebelum sholat ini pasti masuk nih, wah ya begitu udah takbir, padahal nanti sih tahu enak. Sholat sahnya sholat sahnya sholat tapi juga tidak. Sholat sahnya sholat. Ya, singkat saja. Ar-Rabi keempat, menghadap kiblat. Bahasa kita menghadap kiblat. Kiblat mana? Ya. Keempat ya. Menghadap kiblat. Kebenaran kita orang Timur, orang Indonesia. Patokan kiblat kita biasanya kalau ono selatan, kalau ono timur ya. Ono selatan, ono utara, pasti kita menghadapnya ke. Ini syarat. Kalau ini enggak terpenuhi, begitu kita sholat batal total sholat kita. Masalah menghadap kiblat. Ya. Semua kita mengatakan bahwa kalau Imam Nawawi menjelaskan dalam kitabnya yang namanya sholat kalau udah menghadap kiblat, karena kita orang timur menghadap ke barat, tapi dengan catatan ada penglihatan ilah. Menghadap kiblatnya ilah, yang lebih banyak ya. Ilahnya ada badan kita miring sedikit. Ya. Catatannya menghadap kiblat, tapi dengan catatan badan kita miring sedikit. Ini kan umpama kiblat. Kiblat umpama kiblat kita menghadap misah nih. Syarat sahnya sholat begitu udah menghadap kiblat, kita tahu ke barat, lalu serongin badan kita sedikit, tapi jangan banyak. Wah, kita harus serong. Gak usah, dikit aja. Nanti lama-lama sama deh. Ya, dikit. Pengecualian serong ini apabila kita bukan di masjid, tetapi di rumah, atau juga bukan di rumah, di mana dah, pokoknya mungkin bukan di masjid. Kalau di rumah kita sah seperti rukun sholat. Sebab ini sah sholat kita nanti, ya, menghadap kiblat. Kalau kita di rumah kita udah menghadap kiblat, udah menghadap barat, patokannya begitu menghadap barat, serongin badan kita dikit. Miring, jangan banyak. Bertiga bukan di rumah, di tanah kosong. Tetapi kalau udah di dalam masjid seperti ini, haram untuk memalingkan badan kita dan batal sholatnya. Ini di masjid ini ada mihrab. Ya, ada tempat imam. Udah ikutin ini. Jangan sok pinteran. Udah insinyur. Apa ini bangun? Udah jangan begitu. Ikutin ini masjid. Ya. Cuma teman kita, aneh habis keliling nih, kalau keliling, aneh mau bengong gimana ya? Kita lupa nih juga. Kalau teman kita yang punya rumah ini, jangan pakai kayak di sini nih. Udah ikutin aja dia yang punya. Jangan sok satu lagi, tadi belum tahu juga. Ya. Kemarin syukur kita, tambah lagi nggak boleh. Oke, habis nih punya rumah nih. Nggak usah begitu. Tahu nggak? Kalau di surga udah kayak kita yang punya, udah banget. Ikutin aja udah. Oh ini, tuh. Iya. Ini namanya. Ada pesinannya apa? Oh, udah begitu. Mata kita ke jelalatan. Tempat sujud. Tapi masalah menghadap kiblat ada kaitannya kesunahan untuk dimana saat kita diri menghadap kiblat. Kalau kita posisi di masjid ini, di masjid apa pokoknya di masjid, misalkan begitu udah takbir, sebisa mungkin keusuhan kita hadapkan mata kita ke tempat sujud, ya, ke tempat sujud. Tempat sujud di mana? Nggak mungkin di Solo. Ini nggak mungkin juga. Itu. Oh, sebenarnya. Dan kesunahan. Begini boleh aja dulu masuk jelek amat semuanya. Wes, kita lagi bisa diambil terus. Kalau bapak sehat, kami juga agak.
Kalau begitu nggak sah, tidak sama-sama maksud. Maksudnya tempat sujud. Namun ada kesunahan ini, ada tingkatannya. Bagaimana kesunahan ini sunat. Ada 4 tempat yang kita harus melihat tempat sujud kita. Ya, tempat sujud kita. Di antara yang pertama, kalau kita lagi udah takbiratul ihram, biasanya melihat tempat sujud. Ada kesunahan, insya Allah kalau memang punya Allah kasih berangkat ke Mekah, insya Allah berangkat. Apabila ente kebagian di depan Ka'bah, jangan makin nunduk lagi sembayangnya ya. Allahu Akbar, kalau banyak Ka'bah. Kata Ustaz Sunnah, mau lihat tempat sujud. Buku-buku juga bisa saya baca. Usul. Ka'bah banyak, lihatin Ka'bah. Lihatin Ka'bah. Allahu Akbar. Yang jadi nggak usah. Tapi kalau benar-benar depan Ka'bah, kalau kita paling di halaman paling ujung, 1 kilo dari Ka'bah, tiang-tiang dulu, nggak ada begitu, nggak kelihatan. Mana di Ka'bah? Sujud tetap di situ mah, ya. Kecuali di depan Ka'bah. Yang kedua disunatkan nggak usah melihat tempat sujud, ya. Allah, kalau zaman Nabi ini, kalau ketika Rasulullah SAW imam, semua sahabat nggak ada yang menunjukkan pala melihat tempat sujud kecuali memandang Rasulullah. Allahu Akbar Rasulullah. Alah. Satu mandi juga. Ya, jangan. Pertama kali kita lihat, ini apa nih ya? Itu ikan. Tetap. Ya, ini kesunahannya lihat. Yang ketiga, nggak usah melihat tempat sujud, tapi kesunahannya diarahkan ke kalau sholat jenazah nggak pakai sujud ya. Ayat liatin, ngaji, jadi berdiri takbir, 4 takbir, yang dilihat mah, ya, itu musuh ini. Katanya banyak musuh. Itu baca apaan ya? Kalian bisa. Bisa. Terakhir, boleh nggak boleh, nggak senang dengan tempat sujud. Apabila, amit yang kejadian ya, apabila sholatnya kita telanjang. Apabila kalau kita telanjang, bebas gue nggak sembahyang, gue nggak punya pakaian, apa? Telanjang, pakaian gue, sholat tetap. Kan bener-bener ini mah ada loh pakaian cuman 1 hari baru ketemu loh di sono jalan nggak ada dah. Sholat tetap jalanin posisi telanjang, tapi begitu takbir Allahu Akbar ya tetap sih jangan jangan ya yang ngaji kita santri. Jadi kalau yang mau boleh sembahyang terus, tapi begitu udah takbir nggak usah mundur. Ini sudah lihat, nggak usah, mau kali belajar, kita lebih repot. Waduh, jadi nanti ya. Jadi gimana? Udah, Allahu Akbar. Jangan dah. Karena begini kok mau usul nih, jangan begini dah. Jangan lagi dah. Apa-apa. Makruh tuh nggak sah, mau pelan tuh masih gitu. Ya. Walaupun bagaimana? Kalau banyak orang. Jangan jemaah aja, akhlak itu dulu. Misalnya kita bertiga, nggak pakai dirinya. Dulu dah. Maka apa sih? Sebaik bertiga, gue imam. Cuma 3 dia diantara nyimu semua. Jadi kacau, yang mujatin baik. Ini kaitannya menghadap di. Nah, kalau di masjid jangan diserongin badan kita ya, kalau sedikit batal sholat kita. Karena yang menjadi patokan ya, ada. Itu satu mu'min Sabinatul Mada Hidayat dan Salim Kifayat tuh, pokoknya kayak gitu lah saya namanya ya. Kalau jelas terus jam 10 kelar dan mengetahui waktunya sholat, pakai waktu maksudnya pokoknya kalau cari begini oke, berarti matahari
Udah masih di sini. Allah Akbar. Walaupun belum pas banget nih, jangan sembahyang jorok. Batal, nggak sah. Weh udah pas nih, juga nggak sah. Lewat dikit. Ya masih di waktu sholat. Dikit banget, udah nggak usah digeser, udah preset. Kalau mana ada di sini jangan. Tidak lain sekali umat masih diperbolehkan atas itu salat asal. Juga sahnya sholat kita itu harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Jangan menekatkan yang suatu itu rukun dikatakan sunnah. Ruku bagaimana? Ruku itu perbuatan badan. Jadi perbuatan badan ini rukun. Yang menjadi sunnah itu bacaan zikirnya. Ya, lalu kita balik. Tumaninanya juga rukun. Lalu kita pikir begitu ruku, ini dia kagak pakai tumanina, cuma sunnah aja, batal salat. Ya, karena tumanina itu rukun. Jangan dikatakan sunnah. Kalau kita menekatkan bahwa ini mah sunnah, karena kita ngaji sunnah, yang rukun nah ini sunnah. Kalau ada diam sejenak itu rukun, lalu kita anggap ini suatu kesunahan, batal salat. Kita bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sunnah. Tapi bagi kita mau ini bahwa kuat beda nggak apa-apa. Yang kali rukun itu yang wajib dianggap. Nah, harus tahu maknanya. Tasbih aturan ada berapa yang menjadi rukun tasbih itu masuk kepada yang namanya rukun sholat. Nah, kemana nih? Udah. Udah, terusin. Dulu. Terus bawah soal. Dah, demikian dari Al-Fakir. Semoga ada manfaatnya. Ini rukun ini syarat sahnya sholat. Jadi sebelum sholat kita ada syarat-syaratnya. Ya. Insya Allah lain waktu kaji lagi. Pengen jelas lagi, jangan lupa telepon dulu kita di sekolah. Minta begini. Demikian dari Al-Fakir. Mohon maaf kepada guru-guru yang hadir. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap yang kami hormati, wabil khusus guru kami Kiai Sugron Makmun, yang kami hormati guru kami Lahir Fahmi, yang kami hormati guru kami Bapak Ustadz Khair yang kami hormati guru kami Ayah Kirom. Beliau adalah salah satu waktu kami masih SD. Dan saat ini alhamdulillah adalah guru kami Bapak Ustadz Jamadi, dan kami hormati Bapak RT kita. Alhamdulillah, tak lupa segenap para jemaah santri Fatimiyah putra dan putri yang perawan berhati-hati, dan yang kami hormati para kru rel pengipul yang selalu eksis, Batu pun pinang, kiati buah pun telan, biar kata mata ngantuk belum kenyang masa iya kopi pun telan. Mandani laporan ada yang sutra warungnya tutup. Mana kayak usahain ada saya. Tapi itu bercanda, memang jangan dipikirin, besok mah boleh dipikirin. Sudah banyak disampaikan guru kita masalah sholat, sudah banyak. Tinggal cara kita untuk mengaplikasikan. Kemarin sudah banyak disampaikan dari guru-guru kita, sholat itu sangat penting. Alam kubur
akan bertanya sholat, kalau sholat beres rapi, urusan lain insya Allah beres. Nah terutama adalah kita anak-anak remaja ini, tantangan kita berat, cobaan kita kiri kanan depan belakang. Kalau kita tidak bisa membawa diri, tercebur kita. Ini zaman semakin kemari, zaman semakin berhias, tanda-tanda dajjal udah pada menimbul. Yang paling berat untuk yang lain, mau melawan yang lain adalah untuk memerangi hawa nafsu diri kita sendiri. Kalau temen nggak ngajak ngaji, masih ajak temen. Oh nggak cinta ini Mbak Timi ya, soalnya gua ngaji, itu masih ajak temen, masih bisa kita ajak ngobrol. Tapi yang paling terbesar adalah hawa nafsu diri kita sendiri. Apalagi anak-anak remaja, semakin kemarin tantangan Anda semakin berat, cobaan begitu berat. Kalau kita tidak pandai-pandai mendekatkan diri dengan Allah, tidak pandai-pandai mendekatkan diri dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah, sementara hidup kita ini semakin bergulir, semakin berat. Cobaan datang bertubi-tubi, ujian pun juga diikut sertakan. Kalau kita membawa iman ini akan membawa ridho Allah. Bagus kita punya iman tidak tipis kulit bawang. Kalau kata iman kita tipis sebelit bawang, robek iman, gawakan kita semua yang ada. Teriak orang, kenapa iman, bersyukur kita dengan adanya iman. Berapa banyak orang-orang yang dikasih sehat oleh Allah, dikasih dalam keadaan sehat wa alfiat, matanya masih mampu untuk melihat dari kejauhan, tenaganya masih full. Tapi kadang-kadang berapa banyak teman kita yang nongkrong di jalan. Tadi dibahas guru kita, walaupun sedikit kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kita lebih banyak goplahnya kalau kata kayak kita. Maka kita muhasabah perlu. Semakin kemari orang minat ngaji udah rada jarang, kita tanda-tanda mau kiamat. Orang ngumpul tempat talim aneh, udah tanda kiamat bang. Apa ciri-cirinya? Di antaranya anak sudah pandai menyuruh orang tuanya untuk kiamat ini, kiamat kecil. Lalu seorang istri di akhir zaman, seorang istri kadang-kadang bentak suami, bahasa ragunan keluar dari mulutnya semua. Lubang dibagi aja, goblok bang, goblok aja kagak aman. Nah ini kita berharap semoga iman kita tetap kita istiqomahkan, majlis taklim kita, tetap iman kita jaga, kita rawat, kita urus iman kita. Kita kadang-kadang jasmani kita bela-belain, rohani kita leha-leha aja. Jasmani kadang-kadang kita bela-belain, tapi kadang-kadang rohani kita menangis dia. Rohani kita kadang-kadang jauh dari sinar ilahi Rabbi. Rohani kita kadang-kadang tidak pernah kita kasih makan. Apa sih makanan rohani? Gentur. Bukan. Makanan rohani kita adalah tuh tadi kan sudah disinggung Abu Guru kita, bahwa makanan rohani kita adalah sholawat, istighfar kita kepada Allah. Mata boleh lihat di YouTube, tapi kan hati istighfar. Kadang-kadang nggak konsentrasi. Berapa banyak anak-anak remaja yang tergelimpang dalam maksiat, dosa, dan noda. Mereka jauh dari tobat dan dari harapan Allah. Dan berapa banyak teman-teman kita yang sehat badannya tapi tidak mampu untuk melangkahkan kedua kakinya ke majlis salim. Artinya hidayah Allah itu mahal. Petunjuk masalah kasih ditunjuk, cuman hidayahnya. Taufik hidayah, cakep nama tuh. Tapi kadang-kadang kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, badan masih sehat seperti ini, kita leha-leha. Seolah-olah kita tidak peka dengan majlis taklim seumpamanya, seolah-olah kita tidak bangga menjadi anak majlis. Padahal kita tahu tadi dibahas bahwa orang hidup ketika di dunia bagaimana kumpulnya. Kita kumpul dengan alim ulama, kita kumpul dengan habaib, kita kumpul dengan cucunya Rasul. Besok di hari yaumil kiamat kita dibangkitkan dengan habaib dan para alim ulama yang kita cintai dunia sampai akhirat. Amin ya robbal. Ini udah ini.
Hah? Tergantung. Guntai kagak, sujek kagak, siapkan gue kita isu dipegangnya. Orang bagaimana caranya ketika ia sholat di keheningan malam tahajud, gelap kayaknya, suasana cuma gerincing cicak belakang bupet geribut, tapi lihat dia lambatnya gelap, alam kubur itu gelap, dikasih tetep, tahu tetep, kalau ngerti tanya mikir tetep, lompat gelandang kasih tetep diuruk-uruk tuh, diinjek-injek. Pertanyaan malaikat bertubi-tubi di saat mereka ahli ibadah, mereka dekat dengan alim ulama, dekat dengan habaib, mereka mencintai alim ulama. Ini harapannya mudah-mudahan kita, kata malaikat, tar dulu. Nih orang hidupnya di dunia dia gemar dengan alim ulama, dia cinta dengan para habaib, dia hormati orang yang mulia dan dimuliakan orang yang berilmu. Ini kata Nabi, kun aliman, jadilah kamu orang-orang yang alim. Siapa mereka? Guru-guru kita yang sudah menghadap Allah. Lalu guru kita yang masih sehat, kita doakan mereka semoga Allah berkahkan usianya. Kadang-kadang kita pengennya apa ya? Ngaji kadang pengennya instan nanti beneran bus dulu. Kalau kita udah cinta dengan habaib, cinta dengan ulama, cinta dengan para kiai, cinta dengan para ustazah, cinta dengan yang lainnya. Kalau cinta, Allah tidak akan meluputkan seorang hamba. Apalagi kalau kita baca sholawatnya, besok di hari yaumil qiyamah, orang yang membacakan sholawat kepada Nabi, dia akan dicari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa miliar manusia nanti di alam akhirat, antara anak dan istri pun dalam keadaan miliaran orang dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kita digiring, bang. Bayangkan kita ada orang tua kita, ada kakek kita, ketemu kita dengan orang-orang yang kita cintai di sana. Kita cinta dengan orang-orang yang benar-benar ibadahnya begitu mulia di hadapan Allah. Saya sering katakan, makanya kalau kita ibadah lagi masang kalender, ibadah guru kita baca Al-Fatihah, sunahnya wudhu, ambil air wudhu, baca Al-Fatihah, kita ngelamun pandang fotonya. Ya Allah, alangkah indah dan di tengah kota, kita pandang bang, kita ngelamun duit gagah, ngelamun aja. Tatap tuh alim ulama habaib, ya Allah, selanjutnya saya memandang ikan pahala pandangan mata saya, ya Allah. Orang mati bukan mati kayu, hidup. Kita gagah aja, bacain Al-Fatihah, kirimin tiap sholat guru-guru kita. Nah, kalau udah seperti itu, Allah juga tidak akan melupakan. Dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika di Isra Mi'rajkan, dia di surga kagak betah. Pening kagak betah, bukan Nabi yang punya kan bingung, kurang apa Muhammad? Cukup ya Allah. Romannya bingung amat, sama jaga bingung. Cuma satu ya Allah. Apa ya Muhammad? Umatmu di mana? Umatnya ditanyain. Dia nanya kemana Siti bin Abi kemana Fatimah? Enggak ditanya. Kemana cucu Hasan Husain? Enggak. Yang ditanya adalah umat. Di saat inilah orang-orang yang basah bibirnya ketika mentalafutkan nama-nama Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ia berselawat lewat lisan dan lewat hati. Semakin jernih mata batinnya, semakin ada karomahnya. Kadang kalau orang-orang kadang-kadang masing-masing karomahnya bang, amalan bagaimana ia meyakinkan dan bagaimana hasil karomahnya nanti. Ini kadang-kadang juga instan, karena sholat karomahnya banyak. Kalau kagak makan itu udah kenyang, ya lapar loh. Udahlah, mendasar kita kagak udah baca sholawat, udah mah umpama ini obrolan sama bini, udah mah kata guru kalau kita baca sholawat udah kenyang.
Ya kagak usaha, kagak nyari, kagak beli beras, gak lapar lo. Kita butuh yang namanya hidup di dunia, cinta perlu. Cinta dunia perlu, yang nggak boleh itu terlalu cinta yang nggak boleh. Cinta dunia kita butuh sandang pangan papan. Cinta dunia kita butuh yang namanya ekonomi. Maka orang yang kalau mengaji sudah membiasakan dirinya, lalu terbiasa hidupnya, rumah tangganya beda sama orang yang ngajinya tapi kurang jarang-jarang ngaji. Orang kalau ngaji rumah tangga sederhana, kok rumahnya enak ya, kecil tapi sederhana tapi adem. Tuh, salah satu adalah tanda-tanda di mana kita memohon kepada Allah rumah tangganya enak. Nah, bagaimana kita menyikapi ini semuanya? Kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Terus satu, kalau orang rajin sholawat, orang kalau sholawat insya Allah dosanya di dunia diampuni, kumpulnya bersama dengan para sahabat Nabi dan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ketemu umur kita? Ketemu kan? Kita kadang-kadang ngaji yakinnya setengah-setengah. Begitulah iblis selalu menggoda anak Adam. Begitu iblis selalu menaruh perasaan ragu. Kata iblis, mana itu baca? Ngaji, biarin suruh ngaji ya ntar. Nah, terus ntar suruh dia ngobrol dia pendupaan lagunya. Dia ngobrol ke populer. Begitu iblis selalu, kenapa? Karena iblis tidak senang, dia jelas nanti tempatnya di neraka selama-lamanya. Dan makanya kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita dengan punya guru, sandatnya jelas. Cari guru yang jelas sandatnya. Kadang-kadang kita ngomong ngaji, ngomong tuh ngeliat YouTube, lah kemana sandatnya YouTube? Nah ini perlu di zaman sekarang ini, masya Allah semakin banyak ajaran, semakin keras kita, tapi yang ada yang kita tinggalkan. Terutama Wabil Fatimiyah, kayaknya cocok ya kayak gitu kan yang Fatimiyah sini ya. Saya juga nggak kejauhan, ente juga nggak kejauhan. Kayaknya kalau kata saya ini Fatimiyah kayaknya di sini cocok lah ya. Sebab satu-satunya masjid yang hebat, yang TOP, BGT cuma ini. Ini ada sebab, ada akibat. Kenapa? Masjid di mana nggak ada. Dia menjagakan kita. Mobil di atas genteng. Mobil di atas genteng. Coba, bener sekali. Nah coba menjelaskan genteng, jangan ada mobil juga. Lima apa juga ada. Makanya Pak, mobil naik tren, angkot, ayo di kolong ada, di atas ada. Ya ini doang kan mau masuk masjid dari ketok. Lu ya, masjid saya jangan kata mobil, pedah bocor lah nyangkut. Ini mobil nyangkut bisa jalan. Ini kelebihan masjid. Kalau kata saya kali ya, iya ini mah kita mancing Kiai. Pak Kiai Supradon nggak kejauhan, Habib Fahmi juga sama saya kagak keirian, Ustaz Sandi sama saya kagak maju duluan. Kata Habib Fahmi, saya jauh sekarang Bib. Saya dari Cilepak sampai Cisini. Dia namanya dari Lebang. Kiai Supro dari sana kemarin, kayaknya kita sering kan Kiai. Iya kalau kemarin nanti boleh dah. Udah betul deket banget, rumahnya lama amat sama juga lama. Kali ini lama wajar, naik motor lampu merahnya kebanyakan. Kali kita naik motor Kiai, rumah kita, iya, udah capek-capek kita ditali nyadar. Bubur amat mau mana sih? Satu lagi Fatimiyah. Iya, nggak ngopi ntar di sono. Akhirnya sono kagak, sini kagak. Ntar kita di rumah aja. Ini mah saya ngomong. Canda, jadi canda ini mah. Mau tega lo. Guru dikasih tisu semua. Mau menangis mulu guru. Wah heran, tisu orang makan ya apa kek? Susu beruang beriin. Susu beruang depan Kiai kita. Yang ono, dulu pakai botol kagak, ono kagak ini kagak. Apa di sini kali baru kali jadi ketek kali ya? Itu bercanda Kiai. Saya mau bercanda bang, jangan pakai dipikirin. Kalau rumah besok mau pikirin. Sebab orang mencari ilmu bukan lagi deprongnya doang atau deprong. Bukannya kita di luar ini alokasi rezeki. Jangan takut kalau alim ulama
Guru itu dunia dia jadi pemimpin, akhirat nanti akan ditanya. Guru emang yang jadi ustaz? Tanggung jawabnya. Tukang gelus, imam baru terawih doang, panggil nama, habis Idul Fitri kagak nengok, panggil ustaz, ya PA lo. Berat jadi pemimpin ini mah enak. Makanya kita doain ini guru kita daripada sehat, biar Allah kasih sehat terus. Walaupun dia sunat mari capek banget, masa Allah, saya tahu banget guru kita ini super. Masa Allah beliau di pusat di kantor sini, begitu. Kalau saya mau kemana dah? Kalau saya mah, kalau maksudnya tanggung cuma 4. Ini terakhir, ini tarif keempat nih, tarif kelima baru, jalan Cipintu, yang Selimut, jalan Cibantal, Cipules. Ini terakhir mana? Nah, itu ada ya. Saya mau tinggal banyak-banyak. Kesimpulan dari pencerahan saya sampaikan, sholat yang kita tinggalkan. Wah, sobat maghrib kita hajat, maghrib enteng. Iya, enteng maghrib mah. Kayak kayak zaman di Isra. Sholat kata bini kita, ya sholatnya tarah. Sholatnya kata entar, ujungnya entar kagak, bisa lewat, subuh lolos. Nah ini sholat tetap terus ngaji, jangan ditinggalkan. Apapun yang kita rasakan saat ini, kita sedih, kita perasaan, kita baper. PDKT kalau duduk di majelis taklim, baper kita Allah hapus, ya Allah hilangin. Susah kita, Allah angkat, Allah pinggirin. Dosa orang tua kita yang masih hidup diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka punya anak begitu soleh dan soleha. Duduk di majelis taklim, orang tuanya di rumah dapat pahala, yang kurang sehat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang dapat sampaikan besar manfaatnya. Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang disampaikan, saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin hadirat sekalian, demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita dari kajian fikih berkenaan dengan sholat, dan juga motivasi yang disampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Dadan Iskandar. Tentunya inilah merupakan cara seorang guru untuk membuktikan cintanya kepada murid-muridnya dengan memberikan apa yang beliau ketahui sebagai ilmu untuk bekalnya, bukan saja kehidupan di dunia, melainkan untuk kehidupan kelak di akhirat. Memang kalau kita bicara berkenaan guru, jasa seorang guru, sungguh apabila kita ganti dengan berkhidmah selama 1000 tahun, wallahi jasa seorang guru tidak akan dapat terbayarkan. Sebagaimana Al-Imam Sya'rani di dalam kitabnya Anwarul Qudusiyah, beliau katakan salah satu adab seorang murid terhadap gurunya adalah tidak ada di dalam hatinya terbesit manakala dia mengganti jasa seorang guru dengan berkhidmah 1000 tahun lamanya, atau memberikan hadiah 1000 daripada hartanya. Kalau saja itu terbesit di dalam hatinya, ada seperti itu, maka dia telah keluar dari jalan seorang murid dan terputus hubungannya dengan gurunya tersebut. Oleh karenanya
Di dalam kesempatan ini, di hari ini, di tanggal 9 Zulkaidah, sebagaimana yang mungkin kita tahu, di hari ini 8 tahun silam guru besar kita Sultanul Qulub Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman Al-Musawa wafat. Guru kita, murabbi kita, yang mengenalkan tentang syariat, yang mengenalkan tentang mahabbah, yang mengenalkan tentang kerinduan seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan, mewujudkan kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, majlis kita ini, Majlis Fatimiyah, merupakan warisan dari guru kita Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, yang diberikan amanahnya kepada kita untuk selalu kita hidupkan, untuk selalu kita jaga, untuk selalu kita mengagungkan, untuk selalu kita mensyiarkan. Dan alhamdulillah, 8 tahun sepeninggalan beliau, dan sejak berdirinya majlis ini di tahun 2004, kita masih diizinkan untuk dapat bersama-sama mengagungkan, mensyiarkan dari apa yang diwariskan oleh beliau. Dan wallahi, ini bukan karena lantaran kita, tapi karena lantaran keikhlasan guru kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru Dewan Guru Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang beliau sampaikan daripada tausiahnya di saat haul guru kita Sultanul Qulub dalam rangka ziarah akbar Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa banyak ulama-ulama yang dia membantu mensyiarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sedikit daripada ulama itu yang memiliki keikhlasan. Tidak banyak orang yang dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa harus mengharapkan daripada keduniaan. Mereka hanya mengharapkan daripada keriduannya Allah, keriduan Sayyidina Muhammad. Dan itulah daripada bentuk keikhlasan seseorang. Dan itu terlihat pada pribadi daripada guru besar kita Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Dan patutlah manakala kita mengambil contoh bagaimana seseorang yang memiliki keilmuan, akan tetapi dia menunjukkan ketawaduannya, bagaimana ia memberi contoh, dia orang besar, banyak dicintai oleh orang-orang, akan tetapi ia tetap menundukkan kepalanya manakala sedang berhadapan dengan gurunya. Dia orang besar, banyak orang berpangku tangan kepadanya, tapi ia tidak pernah berbangga diri akan itu semua, karena ia tidak memiliki harta apapun di dunia kecuali cintanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang patut selalu kita menjadi contoh, untuk kita jadikan idola,
untuk kita jadikan sandaran bagaimana menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tanpa mengambil contoh daripada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita berada di dalam naungan yang mendapatkan pandangan khusus daripada guru besar kita Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Bukan saja semasa ia hidup, bahkan yakinlah walaupun jasadnya terkubur di dalam makamnya, namun jiwa ruhnya serta mahabbahnya selalu memandang kita, yang membantu daripada mengagungkan, mensyiarkan daripada ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang mungkin menjadi bekal buat kita untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, bukan saja di dunia melainkan kelak di akhirat. Ingatlah sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal majlis kita, wal mar'u man jalisuhu, kemuliaan seseorang itu tergantung bersama siapa dia duduknya. Yang kalau selama hidup kita pernah duduk bersama dengan guru besar kita, yakinlah kelak kita akan duduk bersamanya, bahkan duduk dalam keadaan yang lebih mulia dan agung, karena juga duduk bersama dengan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kewafatan beliau membangkitkan semangat kita untuk terus menegakkan panji dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallah, dakwah tidak membutuhkan tempat, dakwah tidak membutuhkan sarana apapun, akan tetapi yang dibutuhkan adalah semangat, mahabbah, kebersamaan. Itulah ikatan yang diajarkan oleh salaful salihin kepada mereka yang mau untuk berjumpa dengan Allah dalam perjumpaan yang agung dan bersama makhluk yang diagungkan oleh Allah, dialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ana 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 laulakum
hadirat sekalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasfa'u yaumal qiyamah thalatha, yang dapat memberi syafaat di hari kiamat ada 3. Al-Anbiya, mereka para nabi. Kemudian al-ulama, summa syuhada. Mungkin cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang semu. Akan tetapi kita berharap dengan kita mengenal kepada guru kita Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, yang beliau adalah sosok seorang ulama dan juga syuhada, yang hidupnya adalah untuk menegakkan daripada syariat, menegakkan daripada panji dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kelak syafaat itu diberikan olehnya, diberikan daripada tangan guru kita Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Kita bukan orang yang kenal betul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan kita duduk bersamanya di dunia, kita berharap mudah-mudahan kelak guru kita Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa mengenal pribadi kita masing-masing, mengenal wajah kita masing-masing, yang tentunya kita banyak dosa dan kesalahan, yang tentunya pantas diri kita dijerumuskan di dalam api neraka-Nya Allah. Kita selalu tertipu dengan hiasan-hiasan dunia, sementara hiasan akhirat kita abaikan. Kita pantas untuk masuk ke dalam neraka-Nya Allah. Akan tetapi mudah-mudahan dengan sebab duduknya kita di majlis Fatimiyah, yang memang majlis warisan daripada guru kita, maka di saat kita ingin terjerumus ke dalam neraka-Nya Allah, maka beliau menghampiri kita, menggapai tangan kita untuk menyelamatkan kita, memberikan syafaatnya, sehingga kita masuk ke dalam surga-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, kita tidak mampu untuk memberikan atau membalas jasa daripada beliau, karena begitu berat. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini, Allah catat namanya satu persatu sebagai penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Surga yang di dalamnya terdapat guru kita Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Surga yang di dalamnya terdapat guru besar kita Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Surga yang di dalamnya terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, insyaallah kita majlis Fatimiyah akan mengadakan haul Sultanul Qulub Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa yang ke-8, insyaallah pada tanggal 11 Juli 2021. Harinya sebagaimana hari istiqamah kita, hari Ahad malam Senin, dan insyaallah akan dihadiri oleh guru kita, salah satu daripada Dewan Guru Majlis Rasulullah, yakni Al-Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, sehingga pada waktunya nanti akan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan nasihat kepada kita bagaimana batrah mahabbah seorang murid kepada gurunya,
dan begitu juga mahabbah seorang guru kepada muridnya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh guru besar kita Habib Munjat bin Fuad Al-Musawa, insyaallah. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita tutup dengan doa maulid serta doa sama keikhlasannya, kita bacakan surat Al-Fatihah bagi saudara-saudari kita, kerabat kita yang saat ini sedang sakit, khususnya untuk saudari Hermida Suti yang saat ini sedang dalam proses persalinan, kemudian juga Kamal bin Haji Sumin. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala angkat penyakitnya dan menggantikan dalam keadaan sehat walafiat yang lebih sempurna, diberikan kekuatan dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta bagi keluarga kita, sanak saudara saudari kita, orang tua kita, guru-guru kita yang saat ini juga telah mendahului kita, telah wafat, khususnya ibu almarhumah ibu Masunih binti Haji Sabeni. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Allah terima segala amal ibadahnya dan Allah hapus segala dosa dan kesalahannya, dan Allah jadikan surga tempat kembalinya di akhirat, dan berkumpul bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada para dewan guru yang hadir, wabil khusus di sini para pengurus Masjid Khairul Bariyah yang selalu setiap malam Senin mendampingi kita untuk bersama-sama kita menghidupkan, mengagungkan daripada syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan daripada rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesabaran, kemudahan dalam segala urusannya, dan kekuatan serta semangat kepada kita untuk menuntun kita melalui ilmu-ilmunya tentunya untuk menuju daripada keridhaannya Allah, keridhaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sebagai Khadimul Majlis Fatimiyah mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus, dewan pengurus Masjid Khairul Bariyah yang memang telah memberikan tempat untuk kita melaksanakan majlis amanah daripada guru besar kita Habib Munjat bin Fuad Al-Musawa, dan mudah-mudahan ini juga merupakan qadarullah dan menjadi pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pandangan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pandangan khusus dari guru besar kita kepada para pengurus, dewan pengurus Masjid Khairul Bariyah. Mudah-mudahan dengan diterimanya kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala ganjaran yang melipat ganda kepada mereka yang mendukung daripada majlis Fatimiyah, daripada warisan guru besar kita Habib Munjat bin Fuad Al-Musawa, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dua maulid kita mohonkan kepada guru kita Habib Fahmi bin Ahmad Al-Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa laqad ashartu bi ni'mati wa nawsaf wa aqim billahi wa tahayyul asyana wallahu badana li ma yusawi al-qawl minna wa yakunu thanana lakin habban fi sarairi qadarin malisa fa rabbina wa hadana wa izid tazijna bil mawaddati ha hunna fa'id fakrina wa rajana بالواحد الأحد الذي لا إله متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالإله وحبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمستقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطأنا
وسلم بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال هب لنا وهب المودة ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والهاجرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولا تخرجونا كفحقك سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة حبيبك إلى الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي أجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح سباب سوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astaghfirullahaladzim wa astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi tawbatan nasuha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karibina wa juhrina wa maulana muhammadin salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syaikirin hamdan lillahi ni'amah wa ikabium wa zida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yamshuru tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات عليهم منهم والعمل اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة بالقرآن والفاتحة
والمزة القديم ومثبتا بالإيمان مثبتا بالتوحيد مثبتا بالمعرفة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا مريم يا غفير يا حق يا دافع البلاء يا الله يا دافع الرحمن يا ذي الرحم دوام يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.